Video ini saya khususkan untuk kamu yang mendaftar P3K di tahun ini, Jabatan Pengelola Layanan Operasional. Untuk kisi-kisi lainnya, kalian juga bisa cek soal paket lengkapnya di deskripsi video ini. Video ini juga untuk melatih kemampuan kamu dalam menjawab soal sesuai kisi-kisi yang diberikan. Dan ini adalah komentar rekan-rekan yang sudah mempelajari soal yang kami buat. Jangan lupa di-subscribe agar Mimin selalu buat soal-soal terbaru. Sekarang, mari kita bahas soal yang pertama. Seorang pegawai pada UPT Pelayanan Terpadu mendapati bahwa program penyuluhan layanan administrasi kependudukan tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan pemanfaatan layanan. Hasil monitoring menunjukkan materi sudah sesuai regulasi, tetapi masyarakat tetap bingung saat praktik. Berdasarkan kondisi tersebut, keputusan strategis yang paling tepat dilakukan pengelola adalah A. Menambah frekuensi penyuluhan tanpa mengubah materi. B. Mengganti seluruh narasumber penyuluhan. C. Merevisi pendekatan modul dengan menekankan alur layanan. D. Memperbanyak sosialisasi melalui media cetak. E. Menunda penyuluhan sampai regulasi baru diterbitkan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Merevisi pendekatan modul dengan menekankan alur layanan. Karena permasalahan utama bukan pada kesesuaian regulasi, melainkan pada ketidakmampuan peserta menerapkan materi dalam praktik. Oleh karena itu, pengelola layanan operasional perlu menggeser pendekatan modul dari normatif ke aplikatif berbasis pengalaman pengguna. Pendekatan ini memungkinkan peserta memahami layanan dari sudut pandang pengguna akhir, sehingga penyuluhan lebih relevan, mudah dipahami, dan berdampak langsung pada peningkatan pemanfaatan layanan. Soal nomor 2, dalam penyusunan modul penyuluhan layanan operasional berbasis digital pada sebuah badan layanan umum daerah, ditemukan fakta bahwa sebagian besar peserta memiliki literasi digital rendah. Jika pengelola tetap diwajibkan menggunakan platform daring, keputusan desain modul yang paling tepat adalah A. Menggunakan fitur interaktif lanjutan untuk meningkatkan daya tarik. B. Menyederhanakan tampilan modul. C. Mengalihkan seluruh materi ke format video panjang. D. Mewajibkan peserta mengikuti pelatihan teknologi terlebih dahulu. E. Mengurangi isi modul agar dapat diakses lebih cepat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyederhanakan tampilan modul. Karena pengelola layanan operasional harus memastikan aksesibilitas modul bagi seluruh peserta. Penyederhanaan tampilan dan penyediaan panduan bertahap merupakan strategi efektif untuk mengatasi keterbatasan literasi digital. Pendekatan ini menjaga substansi materi tetap utuh sekaligus meminimalkan hambatan teknis, sehingga tujuan penyuluhan tetap tercapai tanpa mengorbankan kelompok peserta tertentu. Soal nomor 3, dalam kegiatan penyuluhan layanan publik hasil kerja sama instansi pemerintah dengan mitra swasta, terjadi perbedaan pendekatan materi antara kedua pihak. Agar penyuluhan tetap selaras dengan tujuan layanan publik, peran utama pengelola layanan operasional adalah A. Mengikuti sepenuhnya pendekatan mitra swasta. B. Membiarkan perbedaan sebagai variasi pembelajaran. C. Membatasi peran mitra hanya sebagai pendukung teknis. D. Menghapus materi yang disusun pihak mitra. E. Menyelaraskan materi melalui kurikulum berbasis standar layanan publik. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menyelaraskan materi melalui kurikulum berbasis standar layanan publik, karena pengelola layanan operasional bertanggung jawab menjaga konsistensi tujuan layanan publik. Dalam kemitraan, perbedaan pendekatan harus dikelola melalui kurikulum yang mengacu pada standar layanan publik. Langkah ini memastikan materi tetap relevan, akuntabel, dan tidak menyimpang dari kepentingan masyarakat, sekaligus tetap memanfaatkan keunggulan mitra swasta secara proporsional. Soal nomor 4, evaluasi penyuluhan layanan operasional di sebuah komunitas menunjukkan bahwa peserta aktif saat diskusi, tetapi hasil pasca kegiatan tidak menunjukkan perubahan perilaku layanan. Analisis yang paling tepat terhadap kondisi tersebut adalah A. Evaluasi pembelajaran belum mengukur penerapan nyata. B. Materi penyuluhan terlalu sederhana. C. Metode diskusi tidak cocok untuk peserta dewasa. D. Narasumber kurang kompeten. E. Waktu penyuluhan terlalu singkat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Evaluasi pembelajaran belum mengukur penerapan nyata. Karena aktivitas diskusi yang tinggi menunjukkan proses belajar berjalan, namun ketiadaan perubahan perilaku mengindikasikan kelemahan pada sistem evaluasi. Pengelola layanan operasional perlu memastikan evaluasi tidak hanya mengukur partisipasi, tetapi juga penerapan nyata dalam konteks layanan. Evaluasi berbasis kinerja lebih mampu mencerminkan efektivitas penyuluhan secara substansial. Soal nomor 5, dalam menyusun kurikulum penyuluhan internal bagi petugas layanan operasional, pengelola dihadapkan pada perubahan kebutuhan layanan yang cepat. Pendekatan kurikulum yang paling adaptif terhadap kondisi tersebut adalah A. Kurikulum statis berbasis regulasi. B. Kurikulum berbasis jadwal tahunan. C. Kurikulum berbasis materi lama.
D. Kurikulum modular yang fleksibel. E. Kurikulum berorientasi pada jumlah pertemuan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Kurikulum modular yang fleksibel. Karena kurikulum modular memungkinkan pengelola layanan operasional menyesuaikan materi secara cepat tanpa merombak keseluruhan struktur. Setiap modul dapat diperbarui sesuai kebutuhan layanan terkini. Pendekatan ini sangat relevan dalam lingkungan layanan yang dinamis, karena menjaga kesinambungan pembelajaran sekaligus memastikan relevansi terhadap perubahan operasional. Soal nomor 6, pengelola layanan operasional menemukan bahwa modul penyuluhan yang ada terlalu berorientasi kebijakan, sehingga peserta kesulitan mengaitkannya dengan tugas harian. Langkah korektif paling tepat adalah A. Menambahkan kutipan regulasi terbaru. B. Mengintegrasikan prosedur operasional standar ke dalam studi kasus. C. Mengurangi porsi kebijakan dalam modul. D. Mengganti seluruh modul dengan presentasi. E. Memperpanjang durasi penyuluhan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mengintegrasikan prosedur operasional standar ke dalam studi kasus. Karena integrasi SOP dalam studi kasus membantu peserta menghubungkan kebijakan dengan praktik kerja nyata. Pengelola layanan operasional tidak cukup hanya menyampaikan aturan, tetapi harus menjembatani kebijakan dengan implementasi. Pendekatan ini meningkatkan pemahaman aplikatif dan mendukung peningkatan kualitas layanan secara langsung. Soal nomor 7, dalam penyuluhan layanan operasional berbasis komunitas, pengelola harus memastikan materi dapat diterima oleh peserta dengan latar budaya beragam. Strategi penyusunan modul yang paling tepat adalah A. Menggunakan bahasa formal sesuai regulasi. B. Menyamakan materi untuk semua komunitas. C. Mengurangi isi modul agar netral. D. Menyerahkan materi sepenuhnya kepada tokoh masyarakat. E. Mengadaptasi contoh dan konteks lokal tanpa mengubah substansi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Mengadaptasi contoh dan konteks lokal tanpa mengubah substansi. Karena adaptasi konteks lokal memungkinkan materi lebih mudah diterima tanpa mengorbankan substansi layanan. Pengelola layanan operasional harus mampu menjaga keseimbangan antara standar layanan dan sensitivitas budaya. Pendekatan ini meningkatkan efektivitas penyuluhan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Soal nomor 8, seorang pengelola layanan operasional ingin memastikan keberhasilan penyuluhan layanan digital. Indikator evaluasi yang paling mencerminkan keberhasilan jangka menengah adalah A. Jumlah akun yang dibuat peserta. B. Tingkat kehadiran penyuluhan. C. Konsistensi peserta menggunakan layanan digital. D. Banyaknya modul yang diunduh. E. Durasi penyuluhan yang terlaksana. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Konsistensi peserta menggunakan layanan digital. Karena keberhasilan jangka menengah diukur dari keberlanjutan perilaku peserta. Konsistensi penggunaan layanan digital menunjukkan bahwa penyuluhan tidak hanya dipahami, tetapi juga diinternalisasi. Bagi pengelola layanan operasional, indikator ini lebih bermakna dibandingkan output administratif karena mencerminkan dampak nyata terhadap layanan. Soal nomor 9, dalam penyusunan modul penyuluhan lintas unit kerja, pengelola menemukan perbedaan standar operasional. Keputusan paling tepat untuk menjaga kualitas layanan adalah A. Menetapkan standar minimal. B. Mengikuti standar unit terbesar. C. Menggabungkan seluruh standar tanpa seleksi. D. Menunda penyusunan modul. E. Membuat modul terpisah untuk setiap unit. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menetapkan standar minimal, karena standar minimal berfungsi sebagai titik temu antar unit kerja. Pengelola layanan operasional perlu menjamin konsistensi layanan tanpa menghilangkan fleksibilitas internal. Dengan menetapkan standar minimal, modul dapat digunakan lintas unit sekaligus menjaga kualitas layanan yang seragam bagi pengguna. Soal nomor 10, untuk menjamin keberlanjutan penyuluhan layanan operasional, pengelola diminta menyusun strategi jangka panjang. Strategi paling tepat adalah A. Menjadwalkan penyuluhan berdasarkan ketersediaan anggaran. B. Mengandalkan narasumber tertentu. C. Membangun sistem modul dan penyuluhan. D. Mengurangi cakupan materi. E. Melaksanakan penyuluhan secara insidental. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Membangun sistem modul dan penyuluhan. Karena keberlanjutan tidak dapat bergantung pada kegiatan sesaat. Sistem modul yang dapat diperbarui secara berkala memungkinkan pengelola layanan operasional menjaga relevansi penyuluhan terhadap perubahan kebutuhan layanan. Strategi ini menciptakan efisiensi, konsistensi, dan kesinambungan peningkatan kualitas layanan publik.
Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.